Tadi sudah disampaikan bahwa DPRD itu sesuai dengan Undang-Undang 2023-2014 adalah bagian daripada pemerintah daerah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Rapat Paripurna Istimewa, pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 berjumlah 45 kursi sesuai dengan SK KPU Kabupaten Tanggamus nomor 1343 tahun 2024. Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, Kompleks Perkantoran Pemda Tanggamus, Jalan Urip Sumoharjo nomor 1 Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada Senin 19 Agustus 2024. Adapun fraksi, jumlah kursi dan nama-nama 45 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 berdasarkan SK KPU Kabupaten Tanggamus nomor 1343 tahun 2024 sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan 10 kursi, Haji Dewi Handayani, Didik Setiawan, Azmi, Agung Setio Utomo, Hajah Sri Nilawati, Haji Mulyadi, Joni Ansonet, M. Nur Alwi, Wahyu Agus Fediawan, Rahman Agus. 2. Fraksi Partai Gerindra 8 kursi, Muhammad Naufal SH, Tahang, Judarwansyah, Alif Chandra, Hilman, M. Rangga Putra Hakim, Romzi Edi, Herlan Adianto. Fraksi PKB 7 kursi, Irwandi Suralaga, Nuzul Irsan, Buyung Alam Syah, Abdul Aris Aziz, Zulki Kurniawan, Mujibul Umam, Edi Yalismi. Fraksi PAN 7 kursi, Reza Dinata, Indra Sunandar, Bunyamin Trianto, Sumiati, Koyim Iflah Haza. Fraksi Partai Golkar 4 kursi, Wandi Hendrawan Adam, Peter Anderson, Heri Ermawan. Fraksi Partai Nasdem 4 kursi, M. Suratman, Sutrajaya, Heru, Triwayuningsih. Fraksi P3 3 kursi, Irsi Jaya, Andri Kusuma, Ahmad Farid. Fraksi PKS 2 kursi, Marini Sari Utami, Nur Salim Ahyono. Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh PJ Bupati Tanggamus melalui momentum yang berbahagia ini. Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten dan Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkependudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa, guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Pasal 13 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal yang perlu dicermati oleh para anggota yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan
memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Saya mengajak saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengguna ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan dan balance pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan anggota DPRD dengan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam memecahkan persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah
dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten dan kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan senetralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten dan Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Sementara, sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sementara, Didik Setiawan SPT menyampaikan, baru saja kita laksanakan pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024 hingga 2029 dan penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tanggamus 2024-2029. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah membantu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Dan kepada pemerintah daerah melalui sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi pelantikan, kami ucapkan terima kasih. Masih dalam suasana peringatan HUT RI yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, kami ucapkan Dirgahayu RI ke-79, semoga dengan semangat kemerdekaan kita dapat lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai modal utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum pimpinan DPRD secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara. DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Dalam hal ini kami untuk sementara diberikan mandat pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus sampai ditetapkannya pimpinan DPRD definitif. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung demokrasi, aman, dan damai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah mudah. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran yang sampai tingkat PEKON atau KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik dan sukses. Mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu, Kabupaten hingga Kecamatan dan PEKON yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahwa kami akan menjalankan tugas dan fungsi DPRD berlangsung mitra pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kepada seluruh hadirin serta warga masyarakat. Namun kami mohon doa dan rezekinya semoga kami dapat menjalankan amanah tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Hadir dalam pengucapan sumpah dan janji tersebut PJ Bupati Tanggamus, Insinyur Mulyadi Irsan, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Anggala Zuardi, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus Najib Mustafa, Kepala BPS Tanggamus Amiruddin, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029,
para asisten, staf ahli bupati, kepala instansi vertikal, kepala OPD dan camat se-Kabupaten Tanggamus, para pimpinan partai politik, pimpinan BUMN, tokoh masyarakat, awak media dan tamu undangan yang ditentukan, dan pengaman dari personil gabungan TNI Polri, Satpol PP Tanggamus dan Dishub Tanggamus. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah, 2. Fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap memedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. B. Hak angket, sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Tabipun. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh PJ Bupati, yang terhormat Saudara PJ Bupati Tanggamus, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan para tim ahli DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Saudara Dandim 0402 Kapolres Tanggamus, Kejari Kota Agung, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten dan staf ahli Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Saudara Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Saudara para camat dan pengurus abdesi Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua IKADA, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua Organisasi Wanita lainnya se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati rekan-rekan insan pers baik cetak maupun elektronik, para undangan dan hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tanggamus 2024-2029. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memandu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Dan kepada pemerintah daerah melalui Sekretaris Dewan yang telah memfasilitasi pelantikan. Masih dalam suasana peringatan HUT RI yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, kami ucapkan Dirgahayu RI ke-79. Semoga dengan semangat kemerdekaan kita dapat lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai modal utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD Kabupaten Tanggamus sampai ditetapkannya pimpinan DPRD definitif.
Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Tanggamus yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung demokratis, aman, dan damai. Kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah mudah. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran yang sampai tingkat PEPON atau KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik dan sukses. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten hingga kecamatan yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kelima, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kami menghormati organisasi, lembaga masyarakat juga tokoh agama menjaga ke depannya menjaga situasi yang kondusif, sehingga kami juga di sini akan melakukan juga bersama-sama patroli. Kami akan tingkatkannya, kami akan lihat di mana lokasi-lokasi yang mulai meningkat. Himbauan kepada masyarakat juga jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada kami. Ada sedikit informasi buat kami sangat berguna. Disampaikan bahwa DPRD itu sesuai dengan Undang-Undang 2023-2014 adalah bagian daripada pemerintah daerah bersama kepala daerah. Nah, pemerintah daerah ini harus bisa mewujudkan pembangunan daerah, peningkatan daya saing, pemerataan lapangan pekerjaan, peningkatan pemerataan pendapatan, pelayanan publik. Ya, tujuan pembangunan daerah ini harus dibangun dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, merdeka, bersatu, menurut keadilan untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ke depan dibutuhkan sinergitas yang kuat di tengah keterbatasan yang ada, di tengah kekayaan yang dimiliki. Nah, ini bisa menjadi satu kekuatan untuk meraih Indonesia Emas 2045, baik aspek ekonomi, aspek sosial, hukum pemerintahan, dan tentunya lingkungan. Ini harus dikaji lebih jauh, dan tentunya juga dengan dukungan semua masyarakat, teman-teman pers, selalu menyajikan berita-berita yang positif, yang konstruktif. Tidak boleh lagi menyajikan yang hoax. Ya, kita ingin menjemput Indonesia Emas 2045, khususnya Tanggamus juga, Mas. Ya, mohon doa agar semuanya 2024-2029 lebih berhasil. Baik, terima kasih.